Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Etri Kristiani Perdaningsi, program studi Psikologi Islam dari kelas PI 1B. Ingin menyampaikan review jurnal pendidikan kewarganegaraan, sebuah refleksi menjawab tantangan Indonesia kini, dari Muhammad Saleh dan Yayu Hidayah. Keserasian dalam kehidupan berbangsa merupakan cita-cita yang apik dalam kehidupan berbangsa. Adanya keterpaduan dari berbagai latar masyarakat akan mampu menghasilkan kepercayaan dan menjadi modal sosial dalam perwujudan good citizen. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya dunia, pengintegrasian ini menemui hambatan-hambatan secara vertikal dan horizontal. Globalisasi yaitu ketika manusia dimanjakan dengan segala manfaatnya. Di sisi lain, menyiksakan pekerjaan rumah bernegara yaitu sosial dan budaya. Pendidikan kewarganegaraan yang diamati sebagai wadah pembentukan warga negara yang dapat bermakna bagi bangsa dan negara, kini dihadapkan dalam gelombang perubahan yang sangat cepat yaitu globalisasi. Makalah ini merupakan sebuah refleksi pendidikan kewarganegaraan dalam menjawab tantangan Indonesia kini. Sebuah refleksi ketika bangsa yang besar dan kaya ini dihadapkan dengan fenomena yang muncul sebagai akibat dari lazimnya suatu proses, yaitu perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan kini diharuskan mampu mengilhami warga negara agar dapat mengerti jati diri sebagai bangsa Indonesia. Memasuki era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Negara-negara disibukkan dengan mengatur kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan masing-masing. Menjadi semacam tuntunan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan di era global. A growing sense of independence and interconnection within the state's place particular demands on examination of citizenship and schooling. Dalam konteks berbangsa, menghadapi era globalisasi, dibutuhkan usaha untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia salah satu negara yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, harus memiliki andil dalam proses ini. Karena akan muncul kerjasama yang dapat meningkatkan perekonomian negara, mempererat dan memperkukuh hubungan antar bangsa. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan, civic education, tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan tentang kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Globalisasi dalam terminologi merupakan perubahan sosial, memberikan perubahan besar pada tatanan kehidupan secara menyeluruh melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk watak kewarganegaraan civic disposition yang dapat menjembatani karakter publik bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi. Landasan urgensi pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang dalam memandang globalisasi, yaitu sebagai tantangan ketika banyaknya ancaman budaya yang akan budaya lokal dan nasional, dan sebagai peluang karena begitu mudahnya akses dan ruang untuk bergerak akan turut mempengaruhi pola persiapan amunisi di era globalisasi. Selain itu, dalam menghadapi tantangan Indonesia kini juga harus memperhatikan dari sudut pandang sosiologis bahwa terdapat unsur-unsur sosiologi global dalam perkembangan globalisasi yang berdampak pada perkembangan sosial budaya masyarakat. Pola perkembangan ketatanegaraan pada sistem pemerintahan memberikan hasil secara berkesinambungan mulai dari aspek sosial budaya, kemasyarakatan, sampai pada perkembangan suatu bangsa. Berdasarkan pendahuluan inilah
Berdasarkan pendahuluan inilah maka perlu pendidikan suatu kajian mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan di era global. Perubahan yang mengglobal berlangsung dengan cepat dan bersifat multidimensional. Menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia untuk tidak hanya hanyut dalam perubahan tersebut, tetapi juga menjadikan sebagai peluang. Globalisasi membawa kekhawatiran hilangnya nilai budaya bangsa. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengembalikan nilai luhur bangsa yang ada dalam Pancasila Undang-Undang 1945. Dalam buku Global Vision yang diedit oleh Jeremy Brisher, John Brown, Child, and Jill Coulter membuat kumpulan gagasan-gagasan globalisasi kontemporer dari para pakar yang dibagi dalam 3 tema besar, yakni tema tentang New World Order vs One World Community, Globalization from Above and Globalization from Below. Setelah 72 tahun Indonesia merdeka, pergantian rezim silih berganti mewarnai perpolitikan di tanah air. Di abad milenium ini, Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks dan variasi. Tantangan tidak hanya muncul di satu aspek kehidupan saja. Aspek sosial, budaya, pendidikan, politik pun muncul dengan variasinya masing-masing. Presiden Joko Widodo dalam membuka Kongres 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 18 April 2015 menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan korupsi. Sementara itu, Ricule G. Seasons dalam jurnalnya Globalization, Migration, and National Identity, a Global Perspective on the Role of Education in Second Generation Immigrants menekankan bahwa dalam konteks globalisasi, dunia telah berubah secara drastis pada berbagai tingkatan, baik budaya maupun ekonomi. Dunia telah terjalin lebih jauh melalui global teknologi, bisnis transnasional, dan perdagangan internasional. Globalisasi memengaruhi mata pencarian sehari-harian di tingkat internasional dan regional. Di zaman yang semakin mengglobal dan syarat dengan persaingan ini, sektor ekonomi menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berketerampilan global, karena persaingan bukan hanya terjadi di antara negara, tetapi internasional. Bukan terjadi di antara negara internasional, tetapi juga antar regional. Ginanjar Kartasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas dalam pelantikan perwira TNI Angkatan Udara Jakarta 18 Desember 1997, dalam pidatonya menyampaikan mengenai kehidupan masyarakat pada abad ke-21 sektor ekonomi, yaitu ekonomi nasional akan semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global, sehingga bangsa Indonesia tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan dinamika perekonomian di dalam negeri, sementara globalisasi ekonomi yang ditandai oleh praktik perdagangan bebas telah menyebabkan dinamika perekonomian suatu negara menjadi saling tergantung. Department of Economic and Social Affairs dalam laporan menegaskan bahwa negara-negara berkembang telah berkembang dengan cepat sehingga mempengaruhi globalisasi ekonomi. Economic globalization has greatly increased the premium of manufacturing vertical of the exportable kind. In recent decades, growing developing countries have been able to grow much faster than early rentides present during the Industrial Revolution. The United States
daring catch up with Britain in the late 19th century of Europe and recovered in the post-war phase. Adapun harapan yang ada pada pasar globalisasi adalah terbukanya kesempatan kerja dengan terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tantangan bidang ekonomi bangsa Indonesia saat ini adalah selain bersaing di dunia global juga terkait dengan SDM yang berketampilan global dengan standar internasional. Tantangan dari sektor sosial budaya Indonesia selain ketimpangan sosial yang semakin kentara juga terjadi masalah yang signifikan, yaitu mengenai identitas nasional, produk globalisasi yang menjadi keniscayaan dan modernisasi budaya Indonesia dalam hal ini dihadapkan dengan kondisi yang tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Di sisi lain, globalisasi dalam sektor budaya juga mengglobalkan budaya sehingga dengan sangat mudah diketahui oleh penduduk dunia. Hal ini dapat meningkatkan promosi pariwisata yang mendorong majunya sektor pariwisata. Sementara dalam bidang pendidikan, tantangan pendidikan yang menuntut adanya reformasi pendidikan adalah jawaban dan kekhawatiran globalisasi. Proses pendidikan di era global telah menjadi semakin kompleks dengan beragam kebudayaan dan beragam populasi. Peran pendidikan adalah hal yang vital. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kini untuk benar-benar menciptakan generasi yang cerdas di era global. Sementara itu, konferensi UNESCO di Melbourne pada tanggal 29 Maret sampai 3 April 1998 di Carneiro menjelaskan bahwa waktu yang tepat untuk merenungkan pendidikan adalah saat pergantian abad. Sementara dalam menghadapi globalisasi, UNESCO mengemukakan bahwa setidaknya dunia pendidikan harus menjawab tantangan melalui 4 tonggak belajar di abad 21, yaitu belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi. Pendidikan kewarganegaraan konteks Indonesia telah berkembang sesuai dengan multidimensi ilmunya yang mengikuti perubahan zaman. Namun demikian, terdapat banyak kritik mengenai perubahan yang bukan hanya dari kemasan nama namun juga substansi kurikulum yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mempunyai tujuan utama, yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Berbicara mengenai paradigma pendidikan kewarganegaraan konteks Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui mengenai konsep dari paradigma dalam KBBI. Paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Dua model dalam teori ilmu pengetahuan, 3 kerangka berpikir. Sementara itu Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai pengetahuan dengan kegiatan ilmiah yang konseptual, teoritis, instrumental, dan metodologis. Dengan demikian dapat diketahui bahwa paradigma adalah yang berhubungan dengan model utama, pola atau metode paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia
yang merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKN jadi PPKN yang diantara lain mencirikan struktur keilmuan yang jelas. Materi disesuaikan dengan kepentingan politik rizam hegemoni penguasa. Pemilik visi untuk memperkuat state building negara otoriter birokratis, kuptasi negara yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau objek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan fungsi dan tujuan utama kewarganegaraan tersebut. Materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan mencakup 3 komponen, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, mencakup bidang politik, hukum, dan moral secara lebih rinci. Pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum, rule of law, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak warga negara, hak asasi, hak sipil, dan hak politik. Depdiknas. Keterampilan kewarganegaraan civil skills mencakup komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh kewarganegaraan, antara lain kewarganegaraan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan partisipatif. Ketiga komponen di posisi kewarganegaraan menunjukkan pada ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang perlu bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional. Komponen ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggung jawab, moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan. Ciri-ciri watak kemasyarakatan antara lain seperti semangat kemasyarakatan, sopan santun, dan hormat terhadap peraturan hukum, berpikir kritis, hasrat dan hasrat untuk mendengarkan, berorganisasi, dan berkompromi sangat diperlukan bagi keberhasilan demokrasi. Paradigma pendidikan kewarganegaraan. Berbicara mengenai paradigma pendidikan kewarganegaraan konteks Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui mengenai konsep dari paradigma. Dalam KBBI, paradigma adalah daftar semua bentukan dan sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut, model dan teori ilmu berpengetahuan, kerangka berpikir. Sementara itu Thomas Kuhn dan mendefinisikan paradigma sebagai pengetahuan dengan kegiatan ilmiah dan konseptual, teoris, instrumental, dan metodologis. Dengan demikian dapat diketahui bahwa paradigma adalah yang berhubungan dengan model utama, pola, atau metode. Menghadapi era globalisasi menjadi keharusan bagi bidang pendidikan untuk bisa beradaptasi dan dikembangkan. Kurikulum harus disesuaikan berbagai jenis keterampilan yang diperlukan dalam komunikasi global harus diakomodasi. Pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi dituntut tidak hanya sebagai teori-teori yang dipelajari, tetapi haruslah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri menjadi warga negara yang cerdas, terampil. Pendidikan yang diwajibkan adalah setiap jenjang pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan menyatakan bahwa setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup internasional. Urgensi pendidikan kewarganegaraan. Di era global, pendidikan merupakan sarana strategis untuk peningkatan kualitas suatu negara, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urgensi pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi bagi bangsa Indonesia merupakan pola pengembangan menuju warga dunia yang berstandar global dengan berakar pada budaya bangsa. Namun sedemikian pendidikan kewarganegaraan sudah saatnya tidak hanya diperlukan sebagai mata pelajaran tetapi menjadi kegiatan pendidikan yang komprehensif. Demikian review jurnal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.